Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Anyarika, NIM 1810202043. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Melayu Aceh dan aspek politik. Nah, pada awalnya Aceh adalah daerah taklukan Kerajaan Fedir. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh ke Malaka berlari ke pelabuhan di Aceh. Lalu, Aceh berkembang cepat dan lepas dari kekuasaan Kerajaan Fedir untuk berdiri sebagai kerajaan merdeka pada awal abad ke-16. Sultan pertama sekaligus pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Monghayat Shah, yaitu pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Ibu kota kerajaan Aceh adalah Banda Aceh sebagai pusat kerajaan politik, ilmu pengetahuan dan bandar transit di Asia Tenggara. Nah, kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pusat yang dicapai kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaan yang strategis, yaitu Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan kerajaan Aceh mempengaruhi perkembangan kehidupan kerajaan Aceh dalam skala bidang seperti aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek politik. Corak pemerintahan Aceh terbagi atas pemerintahan sivil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sivil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung gampong dipimpin oleh seorang ule balang atau hulu balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin panglima sagi. Ia berkuasa atas daerahnya dan berhak memilih sultan. Kaum bangsawan yang memegangi kekuasaan sivil yaitu disebut dengan teuku. Dan pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa gampong dengan sebuah masjid yang disebut dengan mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut sebagai imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut sebagai teuku. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza, NIM 1810202042. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek ekonomi Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dari daerah taklukannya yang diperoleh adalah lada dan emas, sehingga Aceh menjadi sumber komoditas lada dan emas. Dalam kejayaannya, perekonomian Aceh berkembang sangat pesat. Daerahnya yang subur, banyak menghasilkan lada, sehingga kekuasaan Aceh atas daerah-daerah di pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasa Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting seperti timah dan lada. Sementara itu, Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalur dagang internasional. Selanjutnya, aspek sosial. Letak Aceh yang sangat strategis menjadi faktor penyebab perdagangan maju sangat pesat. Kebudayaan masyarakat yang makin maju karena sering berinteraksi dengan bangsa lain. Pada masa ini muncul ahli tasawuf yang terkenal yaitu Hamzah Fanshuri dan muridnya Syamsuddin Al-Sumantri. Penyusunan hukum adat dilandasi ajaran agama Islam yang disebut dengan hukum adat Makuta Alam. Menurut hukum adat Makuta Alam, pengangkatan sultan harus semufakat dengan ulama,
Saat seorang sultan dinobatkan, ia berdiri di atas tabal. Ulama yang memegang Al-Quran berdiri di kanan, sedangkan Perdana Menteri yang memegang pedang berdiri di kirinya. Selanjutnya, hukum adat mahkota alam. Hukum adat mahkota alam menerangkan kekuasaan Sultan Aceh sebagai berikut. Pertama, mengangkat Panglima Sagi dan Ule Balang. Saat pengangkatan, mereka mendapat kehormatan dentuman meriam sebanyak 21 kali. Kedua, mengadili perkara yang berhubungan dengan pemerintahan. Ketiga, menerima kunjungan kehormatan termasuk pedagang-pedagang asing. Keempat, mengangkat ahli hukum atau ulama. Kelima, mengangkat orang cerdik dan pandai untuk mengurus kerajaan. Keenam, melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan para pejabat kerajaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, NIM 1810202044. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sejak berkuasa kerajaan Perlak abad 12 Masehi sampai 13 Masehi telah terjadi permusuhan antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Syiah mendapatkan perlindungan. Sesudah Sultan Iskandar Muda wafat, Ahlussunnah wal Jamaah pun berkembang dan Sultan Iskandar Muda menulis buku sejarah tentang Aceh yang berjudul Bustanus Salam, yang berarti taman-taman raja yang berisikan adat istiadat dan ajaran agama Islam di Aceh. Selanjutnya mengenai aspek budaya, pengadopsian bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kebudayaan, kebijakan ini bahkan meluas pada dimensi budaya Melayu secara lebih luas. Yang istimewa dalam konteks ini adalah Kerajaan Aceh telah berhasil membangun berbagai standar baru kemelayuan yang didasarkan pada model-model yang lebih islami dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Melaka. Yang lebih dominan dari unsur budaya tersebut adalah aspek sastra dan tradisi kerajaan. Aceh saat ini menjadi pusat kajian Islam yang menghasilkan berbagai karya keislaman dalam bahasa Melayu. Hal ini juga terlihat dalam budaya dan tradisi kerajaan.